Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armin, NIM 216502123 dari kelas G. Jenis-jenis kejahatan cyber. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kejahatan cyber beserta contohnya. Nah, pertama itu adalah jenis pencurian identitas. Polisi tangkap pelaku pencurian identitas untuk pinjaman online di Pontianak. Kasus kejahatan pencurian identitas atau menggunakan data orang lain dalam pengajuan pinjaman dana daring atau online diungkap tim Polda Kalimantan Barat. Tersangka yakni Rusdi Hardanto umur 36 tahun dengan korban sekitar 80-an. Warga dan perusahaan berbasis aplikasi penyedia layanan pesawat serta hotel yang memiliki fasilitas paylater. Mengungkapkan ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang merasa dirugikan karena telah menjadi korban. Mereka merasa tidak pernah memanfaatkan jasa paylater atau pinjaman, namun mendapatkan tagihan. Modus tersangka yakni dengan mengumpulkan fotokopi KTP dan foto pemilik KTP hingga terkumpul sebanyak 82 sepanjang Maret sampai Mei 2019. Tersangka kemudian menggunakan identitas warga yang merupakan para korban kejahatan identif ke akun aplikasi penyedia pinjaman. 2. Wanita 24 tahun dipenjara 66 bulan atas pencurian identitas senilai 51,5 miliar. Polisi Fadal Australia mengumumkan seorang wanita berusia 24 tahun dari Melbourne yang ditangkap pada 2019 karena perannya dalam kejahatan pencurian identitas berskala besar, dijatuhi hukuman 66 bulan, 5 tahun 5 bulan penjara. Menurut AFP, dia adalah bagian dari sedikit kejahatan internasional yang terlibat dalam kejahatan dunia maya berskala besar dan canggih. Pencuri setidaknya 3,3 juta, sekitaran Rp 51,5 miliar dalam pencurian uang senilai 2,5 juta, sekitar Rp 35 miliar. AFP menangkap wanita ini ketika dia berusia 21 tahun di Bandara Melbourne sebagai bagian dari penyelidikan dengan nama sandi Operas Bir. Sudah setahun lapor ke polisi, Renaldi sebut tak ada kemajuan dalam kasus pemalsuan identitasnya. Data identitas Renaldi Bosito, umur 48 tahun, yang pernah dipalsukan kembali disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Sudah lebih dari setahun dilaporkan, tetapi belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kali ini, nomor induk kependudukan dan data dirinya digunakan oleh sebuah perusahaan keuangan untuk pengajuan aplikasi pinjaman. Renaldi meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus penggunaan identitas dirinya secara sembarangan sejak akhir tahun 2021 itu. Ia menyebut bahwa dirinya telah membuat laporan polisi pada awal tahun 2022 dengan nomor LP B291/2022 SPKT Polda Metro Jaya, namun belum ada kabar lanjutan terkait persoalan itu hingga hari ini. Kedua itu jenis kejahatan phishing. Bareskrim tangkap 13 tersangka penipuan link phishing. Bareskrim Polri menangkap dan menetapkan 13 tersangka dalam kasus penipuan link phishing serta aplikasi palsu yang mengakibatkan ratusan orang merugi hingga miliaran rupiah. Total 13 pelaku telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kata Kareponmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan dalam keterangan tertulisnya Kamis, diperkirakan sebanyak 493 orang menjadi korban dalam kasus penipuan ini. Kerugian yang ditimbulkan ditaksir menyentuh 12 miliar, di mana kasus ini korbannya ada 493 orang dengan kerugian ditaksir mencapai berkira 12 miliar rupiah. Bank Belgia kehilangan 70 juta karena penipu Bank Belgia Sherland telah menjadi korban penipu.
Bank tersebut telah mengalami kerugian lebih dari 70 juta euro, sekitar 75,8 juta. Pencurian tersebut dilakukan oleh pihak luar dan diketahui saat dilakukan audit internal. Bank telah menerapkan langkah-langkah keamanan tahapan untuk mencegah hal ini terjadi lagi. Dalam serangan ini, penipu biasanya berhasil menyuapi akun email CEO atau manajer tingkat tinggi lainnya, atau berhasil menyamar sebagai mereka dengan membuat akun email yang sangat mirip dan mengirim email ke seorang di Departemen Keuangan Pemerintahan. Pembayaran dilakukan ke rekening bank milik penipu. 3. Kasus phishing email yang serang di Indonesia makin merajalela. Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional mencatat jumlah kasus peretasan di Indonesia selama tahun 2020 cukup besar. Sebab selama pandemi COVID-19 jumlah pengguna internet pun semakin banyak. Dari laporan Pusopskas Kamsinas yang dikutip Sabtu menjelaskan, kasus peretasan yang cukup banyak dilakukan melalui email phishing. Pusopskamsinas pada tahun 2020 mendeteksi terjadinya email phishing sebanyak 2.549 kasus, tulis laporan tersebut. Ransomware. Kasus serangan ransomware di Indonesia, Bank Indonesia pernah jadi sasaran. Ransomware kembali ramai diperbincangkan setelah diduga menyerang sistem layanan bank syariah Indonesia. Sebagaimana sempat diberitakan sebelumnya, layanan BSI sempat mengalami gangguan pada 8 hingga 11 Mei minggu lalu. Setelah gangguan terjadi, kelompok peretas bernama Lostbit muncul di dark web dan mengaku bahwa mereka yang bertanggung jawab atas masalah layanan Bank Syariah Indonesia. Serangan ransomware WannaCry. Pada sekitar pertengahan Mei 2017, publik di Indonesia digegarkan dengan serangan ransomware bernama WannaCry. Infeksi ransomware tak cuma terjadi di Indonesia, tetapi di berbagai negara juga. Layaknya pandemi secara global, setidaknya terdapat lebih dari 200.000 komputer yang telah terinfeksi ransomware WannaCry. Sistem komputer di 150 negara terkena dampak serangan ransomware Conti. Kasus serangan ransomware di Indonesia yang cukup menggegarkan publik Indonesia berikutnya adalah serangan pada Bank Indonesia. Pada 21 Januari 2022, Bank Indonesia mengumumkan telah terkena serangan ransomware Conti. Dikutip dari Kompas.id, juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara. Malware. 1. Awas, ada malware Android yang tak bisa dihapus. Peneliti keamanan di Security menemukan sebuah malware baru di Android bernama Spinot. Parahnya, malware ini tak bisa dihapus atau diinstal. Malware ini berfungsi layaknya sebagai spyware. Fungsi utama Spinot adalah memata-matai korbannya dan juga mencuri data rahasia. Aplikasi palsu, Signal dan Telegram sebar malware. Para peretas telah mengembangkan teknik baru yang licik untuk memasukkan malware ke ponsel-ponsel pengguna untuk mengintip rancangan mereka. Para peneliti di perusahaan keamanan siber menemukan adanya aplikasi palsu di toko aplikasi Google dan Samsung yang menyamar sebagai ekstensi atau versi premium dari platform perpesanan populer Signal dan Telegram yang dirancang untuk mencuri data pengguna. Penyebaran malware dengan makin mengkhawatirkan. Dalam laporan Identity Security Bikin CyberArk, banyak perusahaan yang makin khawatir dengan penyebaran malware bikinan AL. CyberArk melakukan penelitian ini lewat perusahaan riset
Thomson Reuters yang mensurvei 2.300 pembuat keputusan keamanan cyber. 5. Peretasan kasus asuransi BRI Life Juli 2021. Pada tanggal 27 Juli 2021, giliran perusahaan asuransi BRI Life yang jadi korban peretasan. Insiden ini membuat sekitar 20 juta data nasabah BRI Life diduga bocor dan dijual dengan harga $707.000 AS, sekitar Rp 101,6 juta, kurs 27 $1 di dunia maya. Situs Sekretariat Kabinet RI. Hanya berselang beberapa hari, situs Sekretariat Kabinet Setkap Republik Indonesia RI yang beralamat setkap.go.id cukup menjadi target serangan peretasan dengan metode DFAS. Secara sederhana, metode ini memungkinkan peretasan hacker mengubah tampilan halaman web target peretasan. Kasus BPJS Kesehatan, Mei 2021. Pada akhir Mei, situs milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan, yakni BPJS Kesehatan.go.id, diduga diretas. Bututnya, data milik 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online bernama Right Forums. Data yang dijual seharga 0,15 Bitcoin, sekitar Rp 84,4 juta. Serangan DDoS. Situs Konde kena serangan DDoS usai beritahu kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop UKM. Situs Konde diserang oleh hacker dengan metode serangan DDoS usai memberikan kasus pemerkosaan pegawai honor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. DDoS attack sendiri adalah serangan siber yang menargetkan server suatu sistem. Serangan yang menargetkan situs berita tersebut diungkapkan oleh pemimpin redaksi Konde. Diserang DDoS, Wikipedia lumpuh di beberapa negara Eropa. Wikipedia di beberapa negara terpaksa offline setelah mengalami serangan siber di beberapa negara pada 7 September lalu. Serangan distribusi Denial of Service atau DDoS menjadi penyebab kelumpuhan situs Wikipedia. Twitter juga tumbang karena DDoS, bukan data scraping. Layanan Twitter sempat tumbang pada Sabtu malam kemarin yang membuat banyak pengguna menerima pesan error. Berbagai teori soal penyebab tumbangnya Twitter pun bermunculan, salah satunya karena serangan DDoS. Nah, pencurian kekayaan intelektual. 1. Kronologi malgrant Indonesia, denda 1 miliar akibat hak cipta. Kasus pelanggaran hak cipta seringkali terjadi dan menjadi perdebatan kontroversial dalam dunia bisnis. Salah satu kasus yang sempat menarik perhatian adalah kasus pelanggaran hak cipta antara malgrant Indonesia dengan ahli waris Hek Ngantung. Bagaimana tidak, pengelola malgrant Indonesia sampai dituntut harus membayar denda ganti rugi sebesar 1 miliar karena pelanggaran hak cipta penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang sebagai logo mall. IKEA kehilangan merek dagangan di Indonesia. Perusahaan furnitur rumah tangga asal Swedia, IKEA, dinyatakan kalah oleh Mahkamah Agung MA dalam sengketa penggunaan hak nama dengan trademark di Indonesia. Pasalnya, nama IKEA sudah terlebih dahulu muncul di Indonesia dan dimiliki oleh perusahaan pengrajin rotan asal Surabaya, Jawa Timur, PT Ratania Kasulistiwa. D. Komis vs. Word Superman. Awal mula sengketa terjadi di tahun 2018 ketika DC Komis ingin mendaftarkan merek miliknya di Indonesia. DC Komis terkejut ketika mengetahui adanya merek yang sudah terdaftar dengan nama Superman oleh PT Marketing
Fam Makmur. Hal itu yang membuat Desa Komis mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap perusahaan water tersebut kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pada inti gugatan menyampaikan bahwa Superman merupakan merek terkenal milik Desa Komik, memandang bahwa PT Marks King Farm Makmur telah teriktikat tidak baik. Kemudian itu adalah jenis kasus pemalsuan. Kelas 1 pertama, Polri Tanjung Priok bongkar kasus pemalsuan dokumen KTP dan ijazah. Polres Pelabuhan Tanjung Priok membongkar kasus pemalsuan dokumen di media sosial. Mengungkapkan kasus ini bermula dari patroli cyber dan menemukan akun Facebook yang menawarkan dan melayani pembuatan dokumen surat-surat diduga palsu. Palsukan identitas demi belanja online. Pasutri dibekuk polisi. Polisi membekuk pemalsu identitas yang dipakai untuk melakukan kredit secara online. Pelaku yakni Diki Winyanarko, umur 34 tahun, bersama istrinya. Diki pemalsu identitas mulai dari KTP, KK, SIM hingga NPWP. Kasus KTP palsu SN Bandar Lampung diduga pasok blanko hologram. Seorang aparatur sipil negara ASN pemerintah Kota Bandar Lampung berinisial N ditangkap terkait kasus pemalsuan eKTP. Kemudian itu adalah pornografi anak. Kasus pornografi anak di medsos. Polda ditemukan 380 foto dan video, 3.800 foto dan video. Kepolisian daerah di Yogyakarta mengungkap kasus penyebaran materi pornografi anak melalui media sosial. Dalam kasus ini, polisi menemukan sekitar 3.800 video dan foto yang disebarkan melalui grup medsos dan aplikasi percakapan. Polisi pun memburu 10 orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Situ bongkar kasus konten pornografis sesama jenis anak. Polisi tangkap 2 orang. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus pornografi sesama jenis yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam kasus ini, 2 pelaku berinisial R, umur 21 tahun, dan anak berkonflik dengan hukum berinisial 16 tahun, diduga menyebarkan video dan foto asusila anak di bawah umur yang disebarkan atau diperjualbelikan di media sosial. 4 pelaku kasus pornografi anak di medsos diringkus polisi. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus pornografi anak yang dilakukan melalui media sosial sepanjang tahun 2016 hingga 2017. Dalam kasus tersebut, polisi meringkus 4 tersangka yang berinisial WW 27 tahun, DS 24 tahun, DF 17 tahun, dan SHDW 16 tahun. Cyberbullying. Gara-gara foto toplesnya disebar orang nggak dikenal, Amanda jadi depresi akut dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Semua berawal dari perkenalan Amanda dengan orang asing di internet saat dia masih kelas 7. Melalui video call, si orang asing ini berhasil membujuk Amanda buat menunjukkan payudaranya. Anak SMA jadi korban cyberbully selama setahun. Pelaku ternyata ibu sendiri. Cyberbullying atau perundungan di internet biasanya dilakukan oleh akun anonim kepada korban yang tidak saling mengenal. Namun kejadian saat ini mencengangkan karena pelakunya adalah ibu sendiri. Bocah SD korban perundungan di Tasikmalaya meninggal. Praktisi ungkap dampak kekerasan siber. Seorang bocah kelas 5 sekolah dasar SD di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal karena alami depresi usai jadi korban perundungan rekan-rekannya. Korban dipaksa menyetubui kucing lalu direkam pakai ponsel dan videonya disebarkan di media sosial. Kemudian itu adalah jenis penyebaran informasi palsu. Satu itu begini kronologi kasus hoax
Ratna Sarumpait. Kepolisian daerah Metro Jaya menangkap terhadap aktivis Ratna Sarumpait pada Kamis malam 4 Oktober 2018 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ratna ditangkap sebelum terbang ke Santiago. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan penangkapan terhadap Ratna dilakukan karena kepolisian telah menetapkan dia sebagai tersangka dalam kasus penyebaran hoaks atau berita bohong. Akhir kasus hoaks babi ngepet di Depok, Adam Ibrahim divonis 4 tahun penjara. Kisah penyebaran berita hoaks babi ngepet di Depok, Jawa Barat kini sudah berakhir. Dan Adam Ibrahim, orang yang bertanggung jawab atas keresahan yang muncul akibat isu babi hoaks, kini sudah divonis 4 tahun penjara. Begini kisah hoaks dari zaman Soekarno hingga Jokowi. Informasi dari berita hoaks atau palsu rupanya bukan cerita baru di Indonesia. Hampir di setiap periode pemerintahan, dari Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi Widodo, muncul berita palsu atau hoaks. Tak jarang berita palsu itu diterima apa adanya oleh rakyat ataupun pejabat. Kemudian jenis peretasan email. Satu itu peretasan raut Rp 85,8 miliar usai bajak email perusahaan ventilator. Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri mengungkap kasus penipuan terkait dengan pemberian ventilator dan monitor virus corona COVID-19 oleh sindikat internasional yang sudah meraup keuntungan hingga Rp 58,8 miliar. Polda DIY ungkap kasus peretasan email dengan modus operasi business email BAC dilibatkan jaringan internasional. Polda DIY ungkap kasus peretasan email dengan modus operasi business email compromise. Kasus ini melibatkan jaringan pelaku internasional. Peretasan email sarang paling. Peretasan email Sarah Palin terjadi pada 16 September 2008 selama kampanyenya pemilihan Presiden Amerika Serikat 2008 ketika akun pribadi Yahoo, akun email menjadi sasaran akses tidak sah. Peretas David Kernal memperoleh akses ke akun Palin dengan mencari rincian biografi seperti sekolah, menengah, dan tanggal lahirnya, dan menggunakan pemulihan akun Yahoo untuk kata sandi yang terlupa. Kemudian jenis pengintaian, jenis cyber pengintaian. Pengadilan menetapkan pengintaian telepon NSA ilegal setelah menunjukkan 7 tahun, penundaan 7 tahun. Program Badan Keamanan Nasional yang menyaring rincian panggilan telepon miliaran orang Amerika adalah ilegal dan mungkin inkonstitusional. Demikian keputusan Pengadilan Banding Federal pada hari Rabu. Penghinaan CIA Aldria Ames 1980. Seorang perwira agensi CIA Andreas Ames 31 mengkhianati negaranya Amerika Serikat ketika dalam masa-masa sulit pada 1980-an. Ia menyampaikan informasi penting Rusia, termasuk KGB yang merupakan dinas intelijen asing Uni Soviet. Ia beberapa kali melakukan pertemuan rahasia bersama KGB di Meksiko, Roma, dan terakhir di Washington. Mata-mata Pearl Harbor 1942. Pada 21 Februari 1942, selisih 74 hari setelah serangan tragis di Pearl Harbor, Bernard Julius Otto Quest menyatakan bersalah karena telah melakukan praktik spionase terhadap Amerika Serikat. Ia lalu dijatuhi hukuman mati dengan cara ditembak langsung di Honolulu. Kemudian jenis kejahatan penggelapan. Buronan kasus penggelapan uang Rp 3 miliar ditangkap di bengkel ban. Tim tangkap buronan Tabor, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejati Sumut berhasil menangkap buronan kasus penggelapan uang sebesar 3 miliar. Buronan bernama Syamsuri, 68 tahun, ditangkap di sebuah bengkel ban Jalan
Tamrin Medan. Diduga gelapan uang perusahaan RP 638 juta, salah wanita di Bali ditangkap. Seorang wanita di Bali, Niputus As alias Ari, 32 tahun ditangkap oleh pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng. Ia ditangkap lantaran diduga menggelapkan uang perusahaan RP 638 juta uang judi online. Kegelapan uang perusahaan RP 600 juta perempuan ini diciduk polisi Polres Tangerang. Penangkapan seorang perempuan berinisial MSM umur 39 tahun terkait kasus penggelapan uang. Perusahaan tempat bekerja diduga jumlah uang yang digelapkan mencapai RP 600 juta. Kemudian jenis cyber itu kejahatan keuangan online. SWI kasus mahasiswa IPB modus penipuan penjualan toko online. Satgam waspada investasi mengungkapkan bahwa kejadian yang menjerat mahasiswa IPB dan masyarakat sekitar kampus merupakan modus penipuan yang dilakukan dengan kedok menawarkan kerjasama usaha penjualan online di toko online milik pelaku dengan komisi 10% per transaksi. Kemudian kejahatan keuangan dalam pembayaran digital. Teknologi keuangan terus berkembang pesat seiring dengan transformasi digital. Ini lantaran teknologi keuangan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi dengan aman serta lebih efisien. 3. Komite catat kasus penipuan online terbanyak jualan online. Situs cek rekening ID mengumumkan kasus penipuan online dari e-commerce dan jualan online di media sosial dilaporkan hingga September 2021 sebanyak 115,756 kasus. Kasus yang dilaporkan tersebut menjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 160.000 lebih kasus. Kemudian jenis cyber pelanggaran privasi. Facebook didenda Rp 600 triliun akibat kasus pelanggaran privasi. Komisi Perdagangan Federal menjatuhkan denda sebesar 5 miliar atau sekitar Rp 69 triliun kepada Facebook. Perusahaan milik Mark Zuckerberg ini dituduh melakukan serangan pelanggaran privasi, salah satunya skandal yang melibatkan Cambridge Analytica dan menjatuhkan VT terhitung besar. Pelanggaran privasi dan etika komunikasi di medsos. Kasus bocornya data-data pasien yang diduga terinfeksi COVID-19 di media sosial medsos sudah sering terjadi. Di samping pelanggaran privasi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap etika komunikasi di medsos. Dampaknya bisa saja menimbulkan kepanikan bagi masyarakat di sekitar dan bahkan ada yang sampai dikucilkan. Wanita ini didenda Rp 3,4 juta karena menyadap ponsel pacar. Baru-baru ini, Pengadilan Korea Selatan menetapkan seorang wanita berusia 30 tahun bersalah karena privasi pacarnya. Ia didakwa karena meretas ponsel bekasnya tanpa persetujuan untuk mencari video dan informasi kontak mantan sang pacar. Kemudian itu adalah jenis pencurian akses. Tokopedia. Sebanyak 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data market Tokopedia dikabarkan dijual situs gelap. Daftar pemilihan tetap DPT Pemilu 2014. Jutaan data kependudukan milik warga Indonesia diduga bocor dan dibagikan lewat forum komunikasi hacker. Data tersebut diklaim merupakan data daftar pemilik tetap. Kasus Red Door. Berdiri komunikasi etis hacker Indonesia, Tego Aprio tentang mengungkapkan adanya 5,8 juta data pengguna Red Door yang dijual seharga $2.000 atau sekitar 28,2 juta rupiah pada November 2020 lalu. Kemudian jenis kejahatan seksual. Dan satu itu tentang kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati dan pidana mati bagi pelaku. Komnas Perempuan terus memantau kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati pondok pesantren di Bandung dengan pelaku HW guru pesantren yang menjadi seorang publik sejak kasusnya disiarkan di berbagai media massa di tanah air.
pada 2021 kasus kekerasan seksual 13 santriwati merupakan bagian dari fenomena gunung es terkait kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama dan berasrama. 3 kasus kekerasan seksual di dalam keluarga terbongkar di Lampung. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam keluarga masih terus terjadi di Lampung. Awal tahun ini 2 bapak di Kabupaten Pringseu dan Tulang, Bawah Barat ditangkap polisi karena memerkosa anak kandungnya sendiri. Kisah anak perempuan Aceh yang disekap dan diperkosa sejumlah laki-laki. Sang ayah hampir pingsan ketika anak perempuan yang berusia 16 tahun, Anne, mengaku disekap dan diperkosa oleh teman laki-laki beberapa orang lainnya di sebuah gudang. Jenis pemerasan online. Kasus pemerasan bermotif penyebaran foto bugil korban terbongkar. Kepolisian Resort Kota Besar Bandung mengungkap jaringan pelaku pemerasan yang melibatkan narapidana penghuni lembaga pemasyarakatan Jelekong, Kabupaten Bandung, bermotif foto dan video bugil korban. Awalnya laporan masyarakat dia diperas. Senjata pemerasan adalah pelaku memiliki foto dan video korban pada saat tidak berbusana. Ditangkap pelaku pemerasan bermodus sebarkan foto bugil di medsos. Kepolisian Resort Ngawi, Jawa Timur mengamankan pelaku pemerasan dengan modus penyebaran foto bugil pelaku media sosial. 2. Ngerinya pemerasan seksual pasutri di Medan jadi korban pelaku yang sama. Pemerasan seksual online atau sextortion kian marak menjadi di Indonesia. Motifnya pun beragam, dari ekonomi, dandang karena putus cinta hingga penyimpangan seksual. Di situ jenis kejahatan sumber daya komputer. Jaksa Indonesia belum siap tuntut kasus kejahatan komputer. Berhentinya penuntut kasus kejahatan komputer ke meja hijau berawal dari masih rendahnya sumber daya manusia di bidang hukum yang memahami masalah komputer. Jaksa tersebut institusi penuntutan ternyata belum siap untuk menuntut kasus kejahatan komputer di Indonesia. Kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Tindakan ilegal yang menggunakan komputer sebagai alat utama yang merugikan perekonomian dunia miliaran dolar setiap tahunnya. Penyalahgunaan komputer tidak mencapai tingkat kejahatan, namun melibatkan penggunaan komputer yang tidak etis. Tujuan dari apa yang disebut peretasan sistem informasi mencakup vandalisme, pencurian informasi konsumen. Jerat pidana terhadap pelaku peretasan sistem komputer secara ilegal, hacker, dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Perkembangan teknologi di era globalisasi ini dapat memberikan peluang bagi pelaku kejahatan yang semakin merajalela. Salah satunya adalah kejahatan siber. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.